Hai semua, welcome to my YouTube channel. Nama aku Dewi dan di sini aku akan sharing tentang perjalanan aku melawan adenomiosis dan juga tentang hal-hal yang aku alamin setelah aku menikah. Oke, di sini aku pengen cerita tentang perjalanan adenomiosis aku. Jadi sebenarnya itu tuh aku tuh nikah di tahun 2020, akhir tahun. Namanya juga baru pasangan nikah kan, kita mau enjoy dulu berdua. Jadi kita belum ada rencana untuk promil. Dan sebelum nikah aku juga udah tes primarital. Di situ hasil tuh semua bagus. Dimana kayak ya udah kita mau punya anak langsung ya nggak apa-apa. Di pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Juli Agustus akhirnya kita baru mau cobalah promil. Jadi aku cek lagi nih, aku cek USG abdominal. Di sini bilang everything's fine. Tapi karena saran dari keluarga kayak ya udah kita cari second opinion deh, kita ke Jakarta gitu. Bulan September itu aku ada ke Jakarta, ke Opjin Jakarta, dokter Dario Tarks. Di sanalah aku pap smear dan juga USG vaginal pertama kalinya. Jadi di sana baru ketahuan nih gitu kan, baru ketahuan sama dokternya bahwa aku itu ada kista. Tapi kalau langsung punya anak juga gak apa-apa, malah sangat dianjurkan kata dokternya. Nah aku gak tahu nih kistanya itu apakah itu miom ataukah adenomiosis. Ternyata aku juga baru tahu aku tuh pernah miscarriage atau pernah keguguran. Aku sampai speechless. Bahwa dia bilang kayak kamu nih pernah keguguran ya gitu kan. Oke, aku bahkan nggak tahu aku pernah keguguran dan rasanya tuh kecewa lah gitu, kayak sedih gitu, dengarnya sedih sih, masih shock banget gitu kan. Suamiku juga shock karena kita nggak tahu, aku sempat mau punya baby gitu kan, tapi keguguran belum waktunya lah gitu. Nah setelah tahu miscarriage ya udah sedih gitu kan, kayak ya udah bukan move on juga sih, kayak penting kita kedepannya lebih berusaha, kayak lebih hati-hati lah dalam menjaga kandungan gitu kan. Oke, nah jadi setelah tahu aku ada kista, dokternya kan ngajurin HSG tuh. Nah HSG itu cuma bisa dilakukan hari ke-9, 10, atau 11 setelah menstruasi. Akhirnya setelah bulan September lewat, kita lewatin dulu sampai akhir tahun. Akhirnya di bulan Januari 2022, awal tahun baru ini, aku cek lagi ke Jakarta di Biotest Lab Menteng. Aku baru ketahuan nih dari hasil HSG, di dokter dibacain hasilnya sama dokter Dario Tarks itu bahwa aku nih kenanya adenomiosis. Sebenarnya kalau aku cari tahu ya, adenomiosis ini nih biasanya tuh adanya di wanita di usia 40 sampai 50 tahun. Udah pernah lahiran, udah pernah hamil gitu kan. Tapi di sini aku masih 27 tahun sih. Dan aku ada adenomiosis dan aku pun gak sadar, aku baru tahu adenomiosis ini ada setelah aku didiagnosa dengan penyakit ini. Jadi aku harap buat teman-teman lain yang udah nikah jangan cuman USG abdominal, karena juga sebenarnya waktu aku sebelum aku nikah, aku tiap kali mens tuh pasti sakit banget, kayak pasti ada di mana satu hari aku tuh nggak kerja atau skip sekolah. Aku cek ke dokter dan tiap kali USG itu hasilnya tuh semua normal, everything's fine, gak ada apa-apa. Jadi dokter hanya menyarankan banyak minum air putih, banyak istirahat, dan makan buah apel. Sekarang setelah aku tahu aku ada adenomiosis, itu jujur ya, itu 1 minggu pertama setelah aku didiagnosis dengan penyakit adenomiosis, itu tuh aku stres. Aku gimana ya, kayak siang hari aku aktivitas kayak biasa lah, makan, jalan-jalan. Cuman ketika malam hari, ketika kita mau tidur udah gak ada aktivitas kan, hanya main handphone atau baca buku, itu jujur aku pikiran aku tuh kemana-mana. Kayak tiap kali buka HP tuh aku tuh langsung cari-cari tahu apa sih adenomiosis, penyebabnya apa dan segala macam gitu kan. Kayak aku masih belum bisa menerima lah istilahnya gitu loh, karena I think I'm okay gitu loh. Aku nggak ngerasa apa-apa, karena adenomiosis ini tuh mempengaruhi kita punya kesuburan. Jadi aku sedikit shock kayak gitu loh, karena adenomiosis ini tuh adalah penyakit yang bakal terus ada sampai kamu berhenti mens, which is ketika kamu menopause atau kamu angkat rahim. Tapi ya balik-balik ya, karena aku bersyukur juga sih punya suami yang sangat suportif dan keluarga yang sangat-sangat mendukung aku. Maksudnya kayak aku pernah miscarriage, aku kena adenomiosis, itu ya udah nggak apa-apa, ini semua pasti ada rencana, adalah rencana Tuhan gitu loh. Jadi ya aku
aku mencoba untuk enjoy. Setelah 1 minggu itu kayak ya lumayan lama sih, nggak seminggu. Sebenarnya sampai sekarang pun aku masih kepikiran gitu loh. Cuman aku sekarang pola pikirnya lebih better lah, lebih baik. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Tuhan pasti punya rencananya sendiri buat aku, dan pasti Tuhan tahu apa yang terbaik buat aku sekarang. Dan juga kan buktinya aku pernah miscarriage ya, kalau emang sih it's not a good thing gitu loh. Tapi kalau aku lihat hikmah di baliknya, ya berarti even aku ada adenomyosis, aku bisa loh carriage baby. Even aku nggak tahu kan, istilahnya kayak aku bisa mengandung loh gitu. Jadi ya nothing is impossible for me. Aku punya prinsip semua akan indah pada waktunya. Jadi ya enjoy aja, bersabar-sabar aja. Aku shock, aku sedih, tapi ya enjoy aja. Coba untuk enjoy, lihat dari sisi positif dari semua hal itu. Nah, oke. Jadi, 2 kesimpulan yang aku dengar dari dokter Objin aku ya, kalau kamu udah menikah, ya solusinya paling cepat adalah ya cepat-cepatlah punya anak gitu kan. Ya promil lah, jaga kesehatan kamu, jangan makan makanan yang raw atau mentah. Pokoknya ya jangan kecapean dan jaga lifestyle kamu aja. Tapi kalau misalkan kamu belum menikah, it's okay. Dokter ada alternatif lain, yaitu obat hormon. Nah disitu aku ada lihat, kalian coba lihat di YouTube yang lain, itu ada beberapa yang aku lihat para dokter memberitahu apa itu adenomyosis dan sebagainya dalam medical term. Itu juga aku lihat komen-komennya, kalian coba baca-baca aja komen-komennya. Itu ada beberapa juga yang masih muda dan juga belum menikah tapi udah kena adenomyosis. Nah di sana dokter menyarankan untuk pakai obat hormon, gunanya untuk menghentikan kamu punya menstruasi untuk sementara. Jadi misalkan nih, normalnya kan kita menstruasi 1 bulan sekali. Nah kalau kamu minum obat hormon, itu kamu bisa mensnya paling 3-4 kali dalam setahun. Ya itu akan mengurangi pertumbuhan pada adenomyosis kamu gitu loh. Jadi walaupun ketika aku hamil nanti emang adenomyosisnya bakal berhenti, tapi ketika aku sudah lahiran, setelah aku selesai menyusui, itu aku mens kembali dan adenomyosis ini akan berkembang terus gitu loh. Nah oke, setelah aku sharing cerita aku dimana aku tahu aku kena adenomyosis, sekarang aku mau jelasin ke kalian tentang adenomyosis itu sendiri. Ini hanya perspektif yang aku dapatkan dari, ya aku cari tahu lah dari internet, dari YouTube, dari dokter yang aku tanya. Sebenarnya apa sih itu adenomyosis? Adenomyosis itu adalah penebalan dinding rahim yang sebenarnya dimana lapisan dinding rahim luar kita itu tuh menerobos masuk ke dinding otot rahim kita. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan penderita adenomyosis untuk susah punya anak. Jadi kayak sperm yang mau masuk itu ya susah, sedikit terhambat, bisa dibilang seperti itu. Penyebabnya apa sih? Dokter pun sampai sekarang belum tahu, karena terlalu banyak faktor seperti lifestyle, lingkungan, makanan yang kita makan, dan juga mungkin ada faktor genetik. Banyak gejala-gejala adenomyosis yang penderitanya akan alami. Ini aku ada buat contekan. Jadi sini aku kumpulkan beberapa simptom dari Halo Dokter dan aku akan menyamakan simptom-simptom ini dengan yang aku rasakan selama ini. Oke, yang pertama, durasi menstruasi yang berkepanjangan. Enggak juga sih, kayak aku masih normal ya, 4-5 hari. Itu normal kan? Yang kedua, kram perut yang cukup hebat. Ya, iya banget. Yang ketiga, pembekuan gumpalan darah selama menstruasi. Aku nggak gitu ngerti sih penggumpalan darah di sini dalam bentuk apa, tapi ya aku merasa sepertinya adalah beberapa kali itu ada gumpalan-gumpalan daging seperti darah kotor, tapi nggak setiap mens, so maybe. Yang keempat, nyeri pada saat berhubungan. Enggak sih. Yang kelima, bagian bawah perut tampak lebih besar dan lembut jika disentuh. Aku ngerasa yang ini enggak sih. Yang terakhir, muncul bercak darah ketika tidak haid. Ini aku pernah sih beberapa kali, tapi tuh aku ngerasa aku ada bercak darah ketika aku hanya kecapean. Jadi dia sebenarnya yang pernah di aku ya, itu aku pernah ketika tidak haid, itu aku keputihan, tapi ada keputihan yang bercampur darah. Sama gak sih? Tapi harusnya ya ini salah satu simptomnya juga sih. Oke, sekian itu dulu video sharingan dari aku, dan thank you so much. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video ini. See you next week and have a good day. See ya.